Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tips bagi panitia Idul Adha untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada masa pandemi COVID-19, baik di tanggal 10 Zulhijjah ataupun di hari-hari tasyrik 3 hari setelah 10 Zulhijjah. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep risk management. Dalam konsep risk management atau manajemen risiko itu ada yang namanya risk appetite atau selera kita terhadap risiko. Ada 3 klasifikasi terhadap risk appetite atau selera kita terhadap risiko. Yang pertama adalah konservatif, yang kedua adalah moderate, yang ketiga adalah progresif. Risk appetite konservatif itu adalah kita cenderung untuk memperhatikan seluruh risiko, lalu memikirkannya secara tuntas, dan akhirnya kita menghindari untuk mengambil tindakan, mengambil proses. Klasifikasi break yang kedua adalah moderate. Moderate itu adalah sikap yang di tengah-tengah, risiko kita pikirkan, lalu kita mitigasi. Dan yang ketiga adalah risk appetite progresif. Pada risk appetite progresif ini kita hampir-hampir mengabaikan aspek risiko lalu jalan saja melakukan sebuah proses. Nah, terkait pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi COVID-19, risk appetite yang tepat menurut saya adalah moderate. Jadi aspek-aspek risikonya kita pikirkan, mitigasinya kita rancang, lalu petunjuk teknisnya kita buat dan dilakukan secara disiplin pada saat penyembelihan hewan kurban nanti. Oke, pertama, jadi kita harus tentukan dulu risk appetite kita adalah moderate. Tips aman pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi COVID-19 saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah proses and risk assessment atau peninjauan terhadap proses dan risiko. Bagian kedua adalah bottleneck identification atau identifikasi sumbatan atau halangan pada saat proses berlangsung. Yang ketiga, distribusi daging hewan kurban, dan yang keempat adalah pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat pada proses penyembelihan, pengemasan, pencacahan, dan distribusi daging hewan kurban nanti. Bagian pertama, proses and risk assessment atau peninjauan terhadap proses dan risiko pada aktivitas penyembelihan hewan kurban. Yang proses penyembelihan hewan kurban itu lazimnya ada 5 tahapan. Yang pertama adalah penampungan hewan ternak, penggiringan, penyembelihan, pengulitan, dan pencacahan, serta pendistribusian, pengemasan dan pendistribusian. Nah, pada 5 tahapan proses ini, 2 hal yang harus dikendalikan adalah pertama, kerumunan atau jumlah orang yang berkumpul, lalu jarak antar orang pada saat aktivitas tersebut berlangsung. Sebagaimana yang kita ketahui, Idul Adha adalah salah satu momen syiar ajaran Islam yang dilaksanakan secara terbuka, banyak orang, ramai, entah anak-anak, orang tua, siapapun, hampir semuanya turun ke tempat penampungan ternak atau tempat penyembelihan dilakukan untuk menyaksikan hewan kurban mereka disembelih. Nah, itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, panitia harus menentukan penonton itu atau kerumunan itu hanya boleh disaksikan oleh sohibul kurbannya saja atau mudohinya saja, dan bergantian. Jadi misalnya satu sapi disembelih hanya boleh disaksikan mudohinya saja. Misalnya satu sapi itu 7 mudohi atau 7 sohibul kurban, jadi hanya boleh ada 7 keluarga atau 7 perwakilan keluarga. Dan ditentukan maksimum satu keluarga itu wakilnya mungkin 4-3 orang. Lalu jarak
ditentukan juga jaraknya. Jadi sudah ada perwakilan dari Mudohi atau Sohibul Kurban, dan di jarak pada saat mereka menonton itu diatur jaraknya. Tidak berdekat-dekatan atau berdempet-dempetan. Jarak minimum yang disarankan adalah 1,5 meter. Jadi ya mungkin sekitar 1,5 hingga 2 meter jaraknya. Lalu bergantian. Jadi jika saat satu sapi atau satu kambing tuntas disembelih, mudohinya bergantian dengan mudohi yang lain. Tidak berada di area yang sama saat penyembelihan berlangsung pada hewan kurban yang lain. Jadi bergantian. Jadi pada proses and risk assessment, risikonya adalah kerumunan orang. Bagaimana kita memitigasinya? Yang pertama adalah dibuat bergantian dan dibatasi dan ditentukan jarak amannya. Yang kedua, bottleneck identification atau identifikasi sumbatannya itu di mana. Panitia harus bisa mengidentifikasi proses flow saat penyembelihan itu bagaimana. Lagi-lagi yang harus faktor resikonya itu sama, kerumunan dan jarak. Jadi panitia itu kan misalnya setelah disembelih, dikuliti dan dipotong menjadi 4 bagian, karkas sapi itu dibawa kemana, lalu kan biasanya ada workstation, kan ada stasiun-stasiun kerjanya. Di sini tempat boning, tempat pencacahan, lalu ada tempat pengemasan. Nah, buat alur kerja yang orang itu tidak bolak-balik, jadi dia tetap saja di posisinya. Misalnya karkas yang sudah dibelah 4 itu di satu workstation, lalu untuk pemotongan tulang itu di sebelahnya. Jadi setelah daging itu dipotong dari tulangnya, dipisahkan dari tulangnya juga bisa langsung dipotong-potong di lokasi yang berdekatan. Jadi hindari hilir mudik orang pada workstation tempat kita mencacah, memotong dan mengemas itu. Jadi itu tidak, jadi orangnya tidak lalu lalang. Lalu berikutnya adalah jaraknya. Jarak antar panitia ataupun warga yang melakukan pemotongan, pencacahan daging itu tidak berdekatan, minimum 1,5 meter. Lalu terkait dengan pengemasan agar cepat itu saran saya dibikin onggokan atau porsi terlebih dahulu. Misalnya nih, satu kantong itu diisi 1 kilogram daging. Nah, daripada panitia harus menimbang 1 kilogram daging untuk ratusan kantong, itu kan lama. Jadi dibuat dulu satu contoh atau satu template bahwa 1 kilogram daging itu jumlahnya misalnya sebegini. Jadi panitia yang lain yang melakukan pemotongan itu bisa melakukan estimasi kurang atau lebih, karena kan tidak harus pas kan yang kita donasikan atau hadiahkan daging itu gitu. Jadi lalu dengan adanya contoh di awal itu bisa langsung dipotong-potong tanpa harus ditimbang ulang secara presisi. Yang ketiga adalah distribusinya, baik yang distribusi menggunakan kupon atau yang diantar langsung. Saran saya dibuat berjadwal. Kenapa berjadwal? Itu pertama adalah untuk menghindari kerumunan orang lagi. Nah, jadi misalnya kupon sudah disebar, lalu di kupon itu dituliskan misalnya dari jam 1 sampai jam 2, batch pertama, batch kedua itu jam 2 sampai jam 3, ya diatur sesuai situasinya bagaimana. Yang terakhir adalah pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat selama proses penyembelihan hingga distribusi daging berlangsung. Pastikan kita tidak mengucek-ngucek mata, menyentuh hidung atau menyentuh mulut. Cuci tangan bila dirasakan perlu saat cuci tangan, dan selalu gunakan masker saat berada di lokasi yang kerumunannya banyak. Itu saja. Sekali lagi, ini tips yang bersifat umum, tidak ada namanya one size fits for all. Setiap lokasi akan berbeda kondisinya, tapi secara umum konsep dasarnya adalah kita harus bisa melakukan proses and risk assessment, peninjauan terhadap proses dan risiko,
Lalu dari situ kita mengidentifikasi hambatannya apa, risikonya apa. Setelah kita identifikasi, kita pilihkan mitigasinya, buat petunjuk teknis, lalu dilakukan secara disiplin pada saat penyembelihan hewan kurban di Idul Adha atau hari tasyrik nanti. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.